Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Suster, Bapak, Ibu dalam keadaan sehat dan semangat. Kelihatan dari aura wajah Suster, Bapak, Ibu yang penuh keceriaan. Saya yakin semuanya sudah sarapan, nanti tinggal menunggu makan siang yang kita kirim melalui GoFood, begitu ya katanya tadi, Pak. Baik, hari ini kita kembali akan berdiskusi melalui acara Coaching Clinics. Masih dalam topik bahasa naskah akademik, begitu ya Pak Kris. Perkenalkan, Suster, Bapak, Ibu, Dokumen saya kurikulum. Ignatius Jatmiko, kurikulum, ya. Nanti kita akan diskusi tentang kurikulum. Perkenalkan, saya Ignatius Jatmiko. Saya pada pagi hari ini berkesempatan bertemu dengan orang-orang hebat dan saya akan mendampingi Bapak Ibu mengantarkan kegiatan coaching klinik pada pagi hari ini. Izinkan saya membagikan salam semangat. Ada kertas diberi berkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat beraktivitas para orang-orang hebat. Semoga di coaching klinik hari ini kita tetap selalu bersemangat. Terima kasih, Suster. Suster, Bapak, Ibu, kami mengingatkan di kolom chat sudah kami share, yaitu link untuk presensi. Jangan sampai lupa, Suster, Bapak, Ibu. Kalau tidak presensi, nanti tidak ada GoFood yang terkirim ke tempat Suster, Bapak, Ibu nanti. Baik, Suster, Bapak, Ibu, kelihatannya yang belum hadir dari Bangka ini, mari kita awali kegiatan coaching klinis pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat kehidupan yang boleh kami alami, kami nikmati dari malam hingga pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau selalu hadir, menemani kami di dalam kami berkarya untuk mendampingi orang-orang muda yang ada di unit kami masing-masing. Berkatilah Bapak Coaching Clinics secara virtual pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan hadir, membimbing kami dengan berkat Roh Kudus-Mu, agar segala pikiran kami, tutur kata kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah perjumpaan kami ini agar semakin bermakna, semakin memperkaya, sehingga kami boleh meningkatkan kualitas diri kami, utamanya peserta didik di unit kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Suster, Bapak, Ibu, nanti acara coaching klinik ini akan dipimpin oleh Pak Kris. Dan sebelum waktu saya berikan kepada Pak Kris, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong untuk bisa dibantu.
Baik, terima kasih. Suster, Ibu dan Bapak, biar kita tambah semangat untuk mengawali coaching klinik pada pagi hari ini, kita akan yel-yel ya untuk menambah semangat pagi kita. Ya, bisa dibantu kembali untuk memutarkan yel-yel ya. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes! Yes. Nah, ini agak terganggu ini. Nah, diulangi lagi nih. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes! Yes. Terima kasih Suster Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya. Mohon maaf tadi agak ada kendala. Terima kasih Suster Bapak Ibu untuk semangatnya di pagi hari ini. Jangan lupa Suster Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Sekarang waktu dan tempat secara virtual akan kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Kris. Kepada yang terhormat Pak Kris kami persilahkan. Monggo Pak Kris. Terima kasih Pak Eko, Mas Eko. Saya lebih suka manggil Mas Eko karena penghormatan. Terima kasih dimudahkan Pak Kris. Luar biasa sekali matur sembah nuwun. Terima kasih Mas Eko. Sami-sami Sudah Pak memberikan Kris. semangat, sudah mencurahkan semangat dan motivasi kepada kami semua pada pagi hari ini. Dari ngelihat auranya saja sudah nampak bahwa Mas Eko ini motivator sejati ya. Siap memberikan. Terima kasih sekali lagi Suster, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam Gusti melimpah kepada kita Berkah semua. dalam Khususnya hari Gusti. ini, khususnya hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Walaupun di sana sini perubahan cuaca yang ekstrim di bulan Desember ini memaksa situasi beberapa tempat itu kelabu karena ditutup mendung dan sinyalnya pun kadang-kadang ikut-ikutan kelabu gitu ya. Maka kemudian sebelumnya bisa didengar dengan baik ya suara saya, Bapak Ibu Suster, bisa ya? Bisa Jelas Pak. sekali Pak Kris. Karena di monitor saya muncul unstable gitu, tapi mudah-mudahan aman lancar lah ya. Suster Bapak Ibu, jadi pada hari ini kita sudah menampaki pada coaching klinik untuk sesi kedua. Untuk coaching klinik yang kedua, sesi yang pertama, kalau bisa kita artikan bahwa ini adalah coaching yang sesi yang terakhir ya, sebelum kita nanti akan bergelut bersama masuk ke kawanan kita masing-masing di sekolah untuk menjalankan IHT. Tentu saja banyak hal yang harus kita coba untuk pahami dan konsep bersama. Kita coba untuk satu frekuensi dan juga untuk coba menjadikan satu pemahaman untuk kita semua, sehingga nanti apa yang kita gunakan dalam dua pemenuhan ya. Yang pertama bagaimana kita tadi memenuhi untuk pemenuhan dokumen kurikulum, kemudian nanti bekal-bekal yang sudah kita kumpulkan selama kita berproses, kita akan coba diseminasikan atau coba kita imbaskan kepada guru-guru kita, sehingga kita menjadi padu gerak dan langkahnya untuk melakukan reformasi pendidikan bersama. Suster, Bapak Ibu, tentu saja puji Tuhan lah ya, sudah sedikit lega ketika tanggal 9 kemarin. Mudah-mudahan kita semua sudah melengkapi naskah akademik yang sudah kita kumpulkan, walaupun mungkin belum, kalau dikatakan kesempurnaan apakah mewakili apa yang kita harapkan mencerminkan kebutuhan semua dari sekolah kita, tentu saja belum. Maka kemudian nyicil ayem ya, kita sedikit lega karena pemenuhan program POP ini sedikit banyak untuk tagihan-tagihan sudah kita bantu untuk penuhi. Hanya tidak berhenti sampai di situ, proses penyempurnaan, kemudian bagaimana nanti harus kita coba untuk menggali kembali, menyesuaikan sehingga naskah akademik itu benar-benar merepresentasikan sekolah kita masing-masing, dan itu yang akan menjadi dasar kita dalam nanti kita menghidupi persekolahan kita yang erat kaitannya nanti dengan kurikulum. Nah, untuk hari ini kita akan saling
saling coaching, ya, saling mengcoach, saling memberikan masukan, saling menginspirasi, dan juga saling memberikan peneguhan kepada kita semua yang mungkin nanti akan fokus pada dokumen kurikulum. Nah, kemudian ada kemungkinan juga kita nanti akan, kalaupun akan sedikit kita bahas kaitan dengan bagaimana kita IHT kepada guru-guru kita masing-masing di sekolah, juga tidak akan menutup kemungkinan untuk kita diskusikan bersama, mumpung ini adalah coaching yang terakhir sebelum kita nanti IHT dan juga kuliah umum. Sebagai penutup rangkaian kegiatan kita untuk tahun ini, tentu saja nanti kita akan tetap berinteraksi. Nah, ada sebelumnya, mohon maaf, ada satu usulan kemarin dari beberapa rekan supaya kita nanti tidak lepas, kemudian tidak hilang komunikasi. Kalau istilah kerennya sekarang itu kita tetap keep in touch, ya, masih tetap terkonek dengan masing-masing dari kita. Maka kemudian ada usulan apa kita kemudian nanti akan membuat grup untuk yang kelompok kita, grup kita, untuk yang sesi 1 dan sesi 2. Nah, saya menggagas dari usulan dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu Suster dan Pastor, yang di sesi 2 dan sesi 1 kita akan membuat sebuah grup WA. Kalau boleh dikasih nama itu grup apa ya? Ruang Rindu POP gitulah grupnya nanti. Jadi gitu, Ruang Rindu POP, karena kan kemarin sempat wah ini kita semangat kita untuk berkumpul, kerinduan kita untuk bersama, terhipnotis oleh aura-aura yang ada dalam virtual meeting ini, begitu membius kita sehingga kita ikatan emosi itu begitu meluap-luap. Entah latar belakangnya apa, yang pasti itu adalah tujuan mulia dan latar belakang yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Maka kemudian nanti kemungkinan akan kita buat grup WA Ruang Rindu POP gitulah, yang isinya nanti mudah-mudahan grup kita untuk yang hari ini baik sesi 1 ataupun sesi 2, sehingga nanti ketika nunggu bulan Maret kalau tidak salah gitu ya, untuk melanjutkan di program POP tahun 2022. Nah, untuk mengisi vakum kekosongan itu mungkin bolehlah nanti salah satu dari kita atau kita coba memprakarsai untuk mengadakan virtual meeting kaitan dengan progres dari masing-masing kita, supaya prinsipnya sederhana, supaya kita tetap menjaga riak-riak gelombang yang kecil itu tetap ada gitu kan, sehingga pada suatu saat nanti riak-riak gelombang yang kecil yang kita pertahankan itu akan menghasilkan sebuah gelombang yang cukup besar bagi kita untuk melanjutkan berselancar seperti itu. Kita coba untuk mempertahankan, menjaga supaya riak-riak itu tetap ada, kegiatan-kegiatan tetap ada, sehingga kita nanti akan enak, ya, akan semakin nyaman ketika nanti pada FGD ataupun pada program POP yang berikutnya. Apakah bulan Maret atau enggak, tidak tahu nanti seperti apa kita. Yang pasti bahwa kontak kita ataupun kegiatan kita, ria-ria untuk menghidupi hal yang sudah kita coba rumuskan bersama, baik naskah akademik ataupun dokumen kurikulum, itu butuh pengembangan dan tentu saja butuh inspirasi, butuh peneguhan, dan butuh saling menguatkan di dalam grup kita ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, Suster, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk coaching kali ini, jadi mungkin sedikit sharing sedikit ya. Semalam itu saya coba untuk memahami beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber, baik saya coba download banyak sekali materi yang diberikan oleh Mas Heri itu. Nah, berkesan memang pada saat yang bersamaan ini menjadi semakin agak banyak sekali remah-remah roti yang harus kita kumpulkan kembali gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti pada coaching ini dan pada aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan selanjutnya kita, walaupun program POP 2000 yang tahun ini sudah selesai, tetap itu akan coba kita lanjutkan kembali. Nah, semalam saya coba untuk pahami, coba untuk download. Nah, itu ternyata banyak sekali kita diperkaya dengan itu semua. Hanya memang pada saat yang singkat ini tentu saja amatlah kesulitan bagi kita untuk memahami semua materi yang ada itu. Maka kemudian kita saling memberikan peneguhan. Suster Lidwina sudah semangat, Suster ya. Sudah mulai download untuk semua materi-materi yang ada ya.
Banyak sekali itu mulai dari alur tujuan pembelajaran, kemudian di situ ada apa namanya untuk acuan ataupun pola penguatan profil pelajar Pancasila itu semua ada di situ. Hanya memang tidak mungkin dalam saat yang bersamaan kita akan pahami, maka kita akan berproses dan kita akan saling berkomunikasi dan saling memberikan peneguhan. Gitu. Baik, Sister, Bapak Ibu, kita akan mohon maaf, cuaca agak kurang mendukung, sedikit batuk saya ini. Nah, kemudian untuk hari ini, maka kemudian kita akan mulai untuk coaching. Jadi kita akan bersama-sama, yang menjadi coach adalah kita semua, kita saling memberikan wawasan, memberikan masukan, dan juga memberikan penubuhan seberapa besar, seberapa ukurannya, yang pasti itu akan memberikan wawasan yang amat sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, untuk alurnya kita pada hari ini tentu saja nanti akan supaya sebagai panduan arah untuk kita bercoaching pada hari ini, kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kita. Yang pertama untuk paling tidak memaparkan pencapaian ataupun progres dokumen kurikulum. Tentu saja untuk naskah akademik itu sudah ya. Kemudian kita akan coba dokumen kurikulum. Kemudian di luar konteks ataupun di luar apakah kemudian sudah sampai di mana pencapaiannya itu tentu saja bukan menjadikan hal atau permasalahan buat kita, tapi lebih pada bahwa itu akan menggali ide-ide kita untuk bagaimana memberikan masukan dan bagaimana kita saling menginspirasi itu. Kalaupun nanti akan disinggung seperti yang sudah saya sampaikan di awal kaitan dengan IHT, bagaimana teknis, bagaimana kita coba akan menyeragamkan pemahaman, mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk kita sedikit banyak mendiskusikan kaitan dengan itu. Itu, Suster, Bapak, Ibu. Jadi nanti kita akan per unit saja ataupun per sekolah dari kita untuk memaparkan pencapaian dari dokumen akademik. Jadi kita bisa saling menyikapi bersama-sama. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan mulai saja. Jadi sepertinya saya itu rindu suara Suster Lidwina. Maka kami berikan kesempatan yang pertama untuk Suster Lidwina ya dari Kartini Parsoburuan ya untuk menyampaikan kepada kami progres pencapaian untuk dokumen kurikulum ya. Monggo Suster, perkaya kami dengan ide-ide dan inspirasi-inspirasi dari Suster dan tim supaya kami semakin terbuka, semakin terinspirasi. Begitu ya, Suster ya. Monggo Suster, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan signal yang sering kami terlempar dari Zoom, apalagi yang FGD kemarin ada masalah sedikit dengan internet. Kami berjuang untuk masuk, tapi ya karena internet jaringan tidak bisa diprediksi Pak. Ya, terpental-pental Suster ya. Tapi kalau memang saya berpikir bahwa Suster memang hobinya lompat-lompat mental-mental gitu ya. Mungkin Pak, makanya bulat. Makanya bulat. Ini Suster. Baik Pak, kami coba membagikan draft kurikulum yang sudah kami buat. Memang naskah akademik pun kami masih berjuang untuk membuatnya walaupun kami bisa mengirim sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami sama-sama belajar di sini dengan guru-guru yang muda. Ya, bagi saya juga bukan orang yang memang ahli dalam dunia pendidikan. Jadi kami memang sama-sama saling melengkapi. Jadi saya akan coba men-sharekan draft kurikulum yang sudah kami buat.
seperti sama dengan naskah akademik, kurikulum unggul kesecitraan, naskah akademik juga kami namakan adalah naskah akademik kesecitraan SMP Swasta Kartini Parsoburan. Dimulai dengan landasan kurikulum, ini hampir sama dengan yang ada di naskah akademik. Spiritualitas dengan Santo Pelindung Santo Yosef. Keutamaan-keutamaan Santo Yosef. Memang dalam konstitusi dikatakan Santo Yosef yang tulus hati. Hanya kami juga mengangkat dari hasil refleksi dari Paus Fransiskus yang mempunyai 7 karakter. Santo Yosef memiliki 7 karakter dan yang keutamaan itu Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut dan penuh cinta, Bapa yang taat, Bapa yang siap menerima, Bapa yang berani dan kreatif, seorang Bapa pekerja, Bapa bayangan. Nah, nilai-nilai adalah pro-life, empowering, compassion, honesty, trust, filosofi pendidikan. Nanti ada dari beberapa ahli-ahli pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, dan yang berasal dari Sumatera itu siapa? Siapa namanya, lupa. William Iskandar. William Iskandar. Itu akan kami tuangkan nanti di sini. Hanya memang masih kasarnya ini karena memang belum kami rampungkan dan rencananya nanti di IHT akan kami buat lebih baik lagi. Kemudian ini dari Dalihan Datolu karena di sini mayoritas Batak Toba. Ini lanjut terus. Lalu teori-teori belajar, behavioristik, kognitivistik. Hanya memang kami nanti akan lebih berpusat kepada belajar humanistik. Karena di sini yang lebih mendekat atau bagaimana pendekatan kita dengan siswa. Itu akan mengarah ke model, kalau visi dan misi, kami tidak akan merubah rumusannya, ini yang akan tetap kami ikuti karena masih mengarah kepada citra Allah sesuai dengan nilai-nilai yang kami dalami bersama. Kemudian model kurikulum yang akan kami kembangkan nanti adalah model Ashur, karena di sini adalah berpusat kepada siswa, yaitu kita lebih mengenal dahulu, menganalisis peserta belajar, lalu kita bisa menyesuaikan bagaimana pembelajaran yang akan kita buat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Tujuan pendidikan belum. Struktur teladan di sini memang masih hanya satu yang bisa kami masukkan di sini, yaitu pro-life. Kemudian keutamaannya ada 4. Lalu disesuaikan dengan budaya itu adalah Somba. Kemudian profil Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan SKL-nya adalah domain afektif dan sikap. Masih hanya ini yang bisa kami bagikan. Kemudian untuk ini memang ketika di naskah akademik kami masih ada di ranah di kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Hanya yang di sini yang bisa kami paparkan di dalam naskah akademik. Maka kami akan berjuang lagi untuk memasukkan dari keutamaan budaya yang disesuaikan di aspek afektif dan psikomotoriknya. Masih banyak tugas yang harus kami kerjakan bersama, ya karena di naskah akademik kami hanya masih berkutat di sekitar kognitif ini, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian dari surat yang dibagikan dalam IHT, memang ada menutup. Dalam IHT itu Pak ada surat yang kurang kami mengerti, ada lampiran di sana
dengan siswa. Tunggu sebentar. Sabar ya Pak. Siswa yang bermasalah itu kami bingung di bagian manakah kegiatan itu nanti akan dilaksanakan. Aduh, gimana ini? Susah buka, lambat loading. Di lampiran ini lampiran untuk penanganan siswa bermasalah. Sementara materi-materi yang kita bagikan tidak ada bagian itu. Nah, itu yang kami bingung kemarin melihat surat yang ada di IHT, hanya memang untuk pembagian untuk acara IHT kami sudah berusaha membagi antara saya dan instruktur yang mana untuk dibagikan bersama dengan para guru. Begitu Pak, terima kasih dari kami. Baik, terima kasih Suster Lidwina, luar biasa sekali ya. Kalau dilihat progresnya kemarin memang sempat beberapa kali terpental ya. Ternyata kalau saya perhatikan Suster semedi gitu kan ya, bertapa sehingga pada saat hari ini, waduh luar biasa sekali banyak hal yang sudah progres yang sudah dicapai gitu. Karena naskah akademik pun ya itulah namanya kalau bisa dikatakan the power of kefefet Suster ya. Artinya kekuatan ketika kita sudah terdesak itu segala sesuatu lompat parit 3 meter pun kita lalui gitu kan ya, kita lampaui gitu kan ya. Luar biasa sekali Suster, profisiat ya. Terima kasih Pak. Nah, beberapa hal ya Suster, jadi beberapa hal yang butuh mungkin untuk kita diskusikan bersama, mungkin nanti bukan hanya saya saja, teman-teman ataupun juga Bapak Ibu Suster yang lainnya juga bisa saling memberikan peneguhan. Beberapa hal yang bisa saya tangkap dari apa yang Suster buat. Artinya satu progres yang luar biasa itu yang pertama yang saya tangkap. Kemudian dari tentu saja yang dokumen kurikulum itu kan kalau boleh saya pahami kan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4 ya. Bab 1 sampai dengan bab 4 atau ya bab 4, bab 5, bab 4 lah kurang lebih, itu kan landasan-landasan tentang kurikulum ya. Tentu saja itu yang sudah kita perjuangkan sampai berdarah-darah di naskah akademik, kemudian itu menjadi landasannya, kemudian landasan itu kita gunakan menjadi landasan kurikulum kan seperti itu. Nah, sepertinya Suster tadi juga sudah ke arah seperti itu karena memang dasar-dasarnya memang kita pahami bersama itu yang utama. Nah, kemudian beberapa landasan filosofis, pendidikan, segala macam itu tentu saja kan masing-masing dari kita punya ranah ataupun punya keunikan masing-masing. Yang pasti bahwa beberapa landasan itu tentu saja itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menarasikan landasan-landasan itu, tapi nanti justru itu akan menjadi dasar yang kuat bagaimana kita nanti akan menentukan jenis kurikulum ataupun model kurikulum yang akan kita gunakan, kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan seperti apa, kemudian bagaimana kita nanti membuat implementasinya dalam kegiatan persekolahan kita, kaitan dengan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, pun yang non kurikuler seperti itu. Nah, yang Suster tadi sebenarnya sudah memilih ataupun sudah menentukan luar biasa sekali untuk model kurikulumnya adalah model kurikulum yang humanistik ya. Kemudian untuk model pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran yang
Azure itu gitu. Nah, tentu saja itu melalui program melalui melalui sebuah refleksi, sebuah kajian yang mendalam bersama dengan tim kurikulum sehingga dari landasan-landasan itu ternyata apa yang dari keutamaan, kemudian budaya, nilai-nilai yang sudah direfleksikan dan didiskusikan bersama dalam tim kurikulum itu tentu saja muncullah ditelurkanlah sebuah ide bahwa ternyata sesuainya adalah dengan model kurikulum yang humanistik seperti itu. Kemudian di dalam humanistik itu suster untuk desain instruksionalnya ketika guru-guru nanti berinteraksi bersama dengan siswa-siswa di dalam kelasnya itu menggunakan model pembelajaran yang Azure itu. Walaupun nanti dalam kurikulum prototipe tentu saja akan ada beberapa penyesuaian karena nanti kan erat kaitannya dengan bagaimana pemenuhan pelajar Pancasila itu tentu saja menggunakan PBL ataupun program based learning. Nah, nanti pelan-pelan tentu saja kita akan semakin ada materi yang diberikan kepada kita, ada materi tambahan lagi, ada banyak materi sehingga semuanya akan menjadi lengkap. Tapi tetap semangat suster, pelan-pelan yang pasti tidak mungkin seperti yang saya disampaikan di awal tadi, semua datang pada saat yang bersamaan sehingga kita malah tidak tertampung semua, malah menjadi mental kemana-mana. Tapi mental kemana-mana itu remah-remah roti itu kemudian kita mau tidak mau suka tidak suka juga harus kita kumpulkan kembali seperti itu karena memang dasarnya adalah itu. Nah itu suster yang pasti yang bisa saya tangkap dari yang sudah disampaikan bahwa proses yang sudah didalami itu tentu saja sudah mengeluarkan ide-ide yang sudah semakin mengkerucut suster ya, mulai dari model kurikulum, kemudian model pembelajaran itu sudah mulai dimunculkan di sana. Memang ketika kami semua juga coba untuk mendalaminya, memang itu kan ditawarkan banyak model pembelajaran ya, model pembelajaran kemudian ditawarkan juga banyak model kurikulum. Nah ini gimana? Apakah mau kita pakai semua atau tidak? Tentu saja tidak kan ya, karena kan untuk pembelian model saja kan itu menggunakan penggabungan atau apa istilahnya kemarin saya lupa itu. Jadi tidak selalu bahwa apa yang diuraikan dalam kerangka kurikulum itu kemudian kita akan gunakan semua, tidak. Tapi cukuplah itu bahwa itu adalah sebagai alur ataupun sebagai proses supaya bahwa ketika kami menggunakan model kurikulum ini itu melalui kajian dan refleksi dan literasi-literasi yang panjang dari yang ada di dalam kerangka kurikulum yang kita penuhi secara narasinya itu entah itu dari copy paste dari artikel ilmiah mana, yang pasti itu adalah proses literasi sehingga pada akhirnya nanti akan mengeluarkan pengerucutan ide kita dari tim sekolah kita bahwa kita akan menggunakan ini, menggunakan itu, kurang lebih seperti itu, sister. Nah, jadi memang kemarin dalam pergumulan kami kaitan dengan struktur teladan, mungkin saya juga sharing dan berbagi. Saya kemudian pada akhirnya itu memahami akhir-akhir begitu ya, mohon maaf. Saya akan coba membuat bahwa di dalam struktur teladan itu kan budaya. Nah, budaya itu karena kami keterbatasan literasi budaya yang kami punya, maka kemudian itu kami buat rubah kolomnya menjadi kajian ataupun refleksi. Kalau memang nilainya itu dari budaya, kami buat budaya. Kalau memang kadernya dari keutamaan, kami berikan keterangan keutamaan. Ternyata ketika kemudian coba saya pelajari kembali bahwa untuk pemenuhan pelajar Pancasila itu memang harus dikaitkan dengan budaya gitu. Maka kemudian ketika ada core value, ada keutamaan dan budaya, sehingga itu akan muncul dan masing-masing budaya, masing-masing keutamaan itu akan muncul dari budaya mana. Maka kemudian kemarin pengalaman kami sharing saja bahwa untuk naskah akademik kami menggunakan trilogi atau trinitas lah ya, menggunakan terminologi trinitas sehingga ini keutamaan, ini budaya, ini nilai-nilai unggul sekolah. Kemudian kami buat itu menjadi tritunggal, trinitas, tiga hal yang menjadi satu kesatuan sehingga
muncullah yang di sana core value, kemudian keutamaan dan budaya, dan itu pun harus muncul yang namanya budaya karena nanti untuk pembunuhan pelajar Pancasila itu memang harus muncul budaya, apalagi nanti ketika kita berbicara dengan PBL ataupun project based learning, di situ harus muncul ini nilai ini yang akan diberikan kepada anak-anak itu dari budaya mana gitu kan, karena kita kan bicara tentang basis budaya. Nah, itu mungkin sharing saja dari refleksi tim kami yang dalam perjalanannya, kemudian baru beberapa hari sebelum naskah akademik dikumpulkan itu, baru kami bersama dengan tim mempelajari bahwa budaya itu memang harus muncul di masing-masing nilai keutamaan, supaya nanti ketika dalam PBL itu akan muncul dari unsur budaya mana, seperti itu. Itu Suster. Kemudian untuk prosedur sistem mutu ya yang sudah sampaikan dalam IHT itu ya. Nah, saya juga kemarin itu saya berpikir itu kan di hari keempat ya, itu di hari keempat. Nah, konsep saya dalam IHT itu kan yang pasti kan bagaimana, kalau saya artikan bahwa dalam IHT yang akan kita laksanakan itu intinya kan kita ada beberapa hal lah konsep. Yang pertama bahwa dalam IHT itu kita mengajak rekan-rekan kita di sekolah supaya mereka itu sefrekuensi dengan kita, sepaham dengan kita kaitan dengan program-program dari Luber. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka juga mau untuk ikut bersama dengan kita, artinya menyadari bahwa inilah memang benar yang akan kita lakukan, seperti itu. Maka di sana ada bagaimana program POP, kemudian di situ ada naskah akademik yang kita akan paparkan, kemudian di situ juga dokumen kurikulum kaitan dengan penerapan naskah akademik ke dalam dokumen kurikulum itu. Nah, yang terakhir itu hari keempat kalau tidak salah Suster ya, itu prosedur sistem mutu. Nah, itu yang saya juga belum terlalu mendalami kaitan dengan itu. Yang pasti kemarin pun dalam implementasi kurikulum itu pun nanti kita akan perdalam kembali ketika nanti kita akan berproses di POP di tahun 2022. Nah, kemudian kaitan dengan prosedur sistem mutu, kalau boleh artinya kami juga belum terlalu memahami, belum terlalu masuk ke situ karena kami memang sedang berproses itu Suster. Atau mungkin nanti kita coba perkembangannya seperti apa. Yang pasti bahwa ini erat kaitannya dengan bagaimana kita akan coba membuat sebuah prosedur sistem mutu itu erat kaitannya dengan penerapan core values. Nah, itu diberikan beberapa dokumen, contoh-contoh dokumen yang tentu saja itu akan menjadi salah satu referensi kepada kita semua untuk bagaimana nanti supaya penerapan core values, integrasi ataupun internalisasi core value yang sudah kita perjuangkan di dalam naskah akademik itu akan kita terapkan dalam kegiatan persekolahan kita. Hanya memang kita belum bahas mendetail tentang itu, tapi saya pahami bahwa itu adalah panduan. Ini loh contoh format yang akan, contoh alternatif format yang akan kita gunakan untuk bagaimana nanti kita mengontrol, ya kan, sejauh mana core value itu akan kita terapkan kepada anak-anak kita semua. Seperti itu, Sister. Nah, mungkin nanti dalam perkembangannya coba akan kita pahami bersama kembali, karena memang kita setahap demi setahap, itu ada 200 lebih halaman, tentu saja akan sangat repot juga untuk kita pada saat yang bersamaan untuk memahaminya. Nah, mungkin nanti kita akan coba kaji bersama masukan dari Bapak Ibu sekalian dan Suster terkait dengan prosedur sistem mutu ini. Kalau pemahaman saya sekali lagi bahwa itu alternatif, memberikan beberapa contoh alternatif untuk bagaimana nanti format-format itu akan kita gunakan untuk sebagai kontrol kita semua, seberapa berhasil ataupun seberapa bagaimana prosedur efektif yang mana yang kita gunakan untuk menerapkan
core value yang ada di dalam naskah akademik itu di dalam kegiatan persekolahan kita. Mungkin sementara itu Suster yang bisa saya sampaikan kaitan dengan itu. Nah, mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu Suster yang lainnya boleh memberikan peneguhan dan inspirasi kepada kita semua supaya kita menjadi lebih satu pemahaman kaitan dengan itu. Baik, Suster, Bapak Ibu, mungkin satu hal ya untuk yang prosedur sistem mutu untuk lampiran yang terakhir itu, apakah kemudian kita ada masukan akan berbagi pemahaman, sharing pengalaman kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Suster Litwina tadi, kaitan dengan bagaimana penanganan prosedur siswa bermasalah itu, Suster ya. Mari kami buka sebelum kita lanjutkan pada sekolah yang berikutnya. Nah, ini kita berikan peneguhan kepada Suster dan kepada kita semua kaitan dengan yang tiba-tiba muncul, kita tidak pernah membahas, tahu-tahu muncul di lampiran itu, Suster ya, prosedur penanganan siswa ya. Gitu. Kami persilakan, kami buka forum, silakan, Suster, Bapak Ibu. Silakan, Suster Ferdi atau Suster Serafit, selamat datang, Suster. Siapa tahu sudah ada beberapa konsep dari coaching ataupun FGD di grup yang lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk kita bawa ke sini. Selamat pagi, Pak. Pak Selamat pagi, Kris. Suster. Oke. Nah, saya hanya tidak tahu. Saya sendiri belum sempat membaca ya. Artinya, tapi saya sudah download semua yang kemarin di grup kita. Apakah waktu itu Pak Heri sudah memberikan link untuk semua apa kita tuh apa namanya dokumen-dokumen untuk kurikulum prototipe itu sudahkah? Sudah, Suster. Linknya sudah ada semua di sana. Jadi, apakah di sana belum ada itu tentang penanganan anak bermasalah? Nah, ini mohon maaf, Suster. Sepertinya ketika saya coba sedikit mendengarkan, itu materinya berupa banyak video, kemudian ada PDF juga. Hanya kemudian saya tidak ketemu itu yang namanya prosedur siswa bermasalah. Itu memang keunggulan dari kurikulum kita yang di dalam program POP ini. Itu hanya memang itu belum sempat terbahas dan belum sempat tersampaikan kepada kita kaitan dengan prosedur sistem mutu itu. Kalau yang saya pahami itu alternatif ataupun beberapa tawaran alternatif form untuk bagaimana itu sebagai kontrol atau sebagai prosedur untuk kita menerapkan core value itu apakah benar-benar bagaimana nanti akan diterapkan kepada anak-anak kita sebagai dokumen acuan gitulah gitu. Artinya mungkin kita bebas, kita sesuai dengan kreativitas kita membuat itunya ya Pak? Iya, sepertinya itu yang saya coba pahami, yang coba saya tangkap. Suster, Bapak Ibu yang lainnya silakan. Ada yang mau Suster Serafi, silakan. Halo, mohon maaf Pak Kris baru bisa hadir ini. Ada sesuatu yang harus tidak apa-apa, selesaikan. Tapi sebelum ada tadi semangatnya sudah kelihatan kok. Walaupun Suster belum ada, semangatnya sudah muncul kok. Suster. Lanjutan dari pertanyaan Suster Ferdinand tadi mengenai saya juga belum download mengenai kurikulum prototip itu. Kemarin kan memang sudah disinggung oleh Bapak Heri, tapi saya nggak ada download itu loh, nggak tahu dikirim di mana, di chat tidak ada. Nah, karena ini hari kedua juga ini. Gimana? Di Google Classroom. Oh, ada di Google Classroom-nya. Itulah karena sibuknya dunia ini, jadi nggak sempat buka Classroom. Iya, memang harus kita.
Belum lagi RKT, RKCM, RKRK lah itu. Banyak sekali tugas kami, Pak Kris. Iya, Sister. Ini Memang tadi belum nanti ini tugas pun baru kepanitiaan Natal di gereja dibagi ya. ketua yayasan. Lupa saya apakah sudah saya hapus atau apa begitu ya. Jadi mohon maaf semua lah. Nanti akan kami cek lah di Google Classroom kalau memang ada di situ dikirim apa namanya kurikulum prototip. Jadi kita belum baca ini loh. Padahal sudah hari ke tanggal 13 sudah harus masuk dalam. Iya, Sister. Mohon maaf. Kalau untuk panduan dan juknis IHT itu sudah ada di surat pemberitahuan itu ya. Iya, di surat pemberitahuan itu, dan itu sudah modul keberapa itu sudah ada. Hanya untuk lebih kita supaya punya banyak wawasan dan cakrawala itu Mas Heri kemarin membagikan link itu, dan itu banyak sekali, Sister. Saya download aja itu, saya kayak coba saya download jam 1 malam, itu jam 6 pagi itu baru selesai itu downloadnya itu. Jadi baru kami panen karena memang agak lemot IndiHome di rumah kami kan, karena cuaca seperti itu. Jadi jam 1 malam itu coba sudah kami download, dan jam 6 pagi itu baru masih beberapa detik tinggal manen gitulah, rasanya seperti itu. Banyak sekali. Nah, hanya kemudian untuk yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Dr. Ridwina tadi, fokus pada yang ada di surat pemberitahuan tentang IHT itu, lampiran-lampirannya kaitan dengan prosedur sistem mutu itu Sister. Iya Pak, iya. Kalau itu sudah kami lakukan pertemuan dengan guru-guru untuk menginformasikan ini, karena harus kita buat anak-anak belajar daring kan, karena harus ini. Kami tetap ikuti tanggal itu loh Pak Kris. Oh ya, Sister. Ya, artinya kan diberikan kebebasan kepada kita untuk teknis pelaksanaannya. Iya. Hitung-hitung waktu kan sudah habis. Tanggal 20 ya kan, tanggal 20 kan ya. Hari Senin kita sudah mulai, kami di sini Pak. Iya, sama Sister. Tapi kami undur waktu setengah jam, jadi 7.30 kami buat. Dan hari ini akan diinformasikan ke Pak Budi Luhur, ya kan? Sudah dengar Pak Zatmiko. Iya, Sister. Ya, ke panitia. Itu saja dari saya, Pak. Kami juga mulai oke, Sister, terima kasih. Kami juga mundur jam 10 karena pagi guru-guru harus mengolah nilai rapor penilaian akhir semester, sehingga jam 7 sampai jam 10 mereka fokus mengolah nilai, jam 10 sampai selesai itu baru nanti kami IHT, seperti itu. Padat agendanya sehingga memaksa kita untuk merayap, Sister ya. Tetap semangat, Sister. Oke, Pak Kris. Baik, Sister, Bapak Ibu, kembali ke yang Oke. Ini pertanyaan silakan. Saya kemarin kan, ya mungkin nanti Pak Zatmiko bisa menjawab juga ini, karena soalnya berkaitan dengan ide liar kemarin waktu kami FGD terakhir. Oh bukan, coaching klinik terakhir. Waktu itu kita kan sebenarnya masih baru dapat kurikulum prototipe yang ini, dan banyak sekali bahan itu, dan itu dikatakan bahwa kita akan sampaikan itu pada IHT. Nah, kemudian waktu itu ada kekhawatiran dari teman-teman di kelompok saya, bagaimana kita mau menyampaikan ini, kita belum menguasai. Nah, seperti itu. Lalu Pak Ranta waktu itu ya langsung pikirkan begini, mungkin baik ya kalau kita minta Pak Heri menjelaskan, dibuat dalam bentuk video, kemudian di-share ke kita, seperti itu. Bagaimana lanjut, saya belum tahu. Mungkin itu yang bisa dijawab Pak Zatmiko, Pak Kris.
Nah, ini dia. Ini yang jawab Mas. Pak Kris, Suster. Silakan. Jadi begini, Suster. Mohon maaf ya, Mas Eko. Jadi begini, artinya bahwa memang Monggo Pak Kris. saya katakan bahwa ini menjadi hal yang semuanya tiba-tiba datang pada saat yang bersamaan, sehingga kita harus urai dari satu persatu. Itu memang agak sulit, tapi itu harus kita lakukan, Suster. Maka kemudian konsep saya yang saya sampaikan tadi bahwa tidak mungkin bahwa kita akan memahami baik kurikulum yang prototipe itu 100% tidak, tapi lebih bahwa yang pasti dalam IHT itu seperti yang disampaikan oleh Bu Dirwarto, guru-guru kita satu frekuensi dengan kita gitu, meyakinkan, memberikan motivasi pada guru-guru kita bahwa kita harus berubah. Bagaimana ini loh, gitu kan, dengan program yang ada di BOP. Kita harus meyakinkan pada mereka bahwa kita sudah melakukan sudah melakukan hal yang benar. Dan ini sudah dikaji dengan beberapa penelitian, dan kita pun sudah mendalaminya bersama dengan pertemuan-pertemuan perjumpaan kita dalam refleksi perjumpaan kita secara virtual itu. Nah, itu terakumulasi dalam keyakinan dan semangat kita bahwa ini loh yang benar. Nah, itu yang perlu kita imbaskan kepada guru-guru kita. Itu yang utamanya. Oh iya, ternyata ini. Oh, luar biasa sekali bahwa ternyata ketika anak-anak kita itu cenderung mengidolakan artis-artis Korea, itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Dan di balik itu pun kenapa kemudian kita jauh-jauh ke tempat lain sementara kita sendiri ada, gitu kan. Kita pendekatan budaya, kita punya kurikulum yang sedang kita gagasnya adalah kurikulum unggul dibandingkan dengan kurikulum yang lainnya, itu kita unggul. Nah, itu hal-hal yang mungkin beberapa hal yang harus kita seragamkan persepsinya, dan kita mengajak guru-guru kita di sekolah kita masing-masing untuk istilahnya ini loh yang benar, ini loh yang akan kita lakukan, dan mereka iakan, oh iya ya, inilah yang sebenarnya harus kita lakukan untuk membuat sebuah reformasi pendidikan, utamanya di sekolah kita masing-masing. Lepas pemahaman kita utuh ataupun belum kaitan dengan kurikulum prototipe, tentu saja itu akan butuh proses, Suster. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Toh pun kalau kita perhatikan bahwa kurikulum prototipe itu hanya kalau boleh kerangka kurikulum yang sudah disampaikan oleh Mas Heri, itu hanya isi di bab 5 loh. Kalau saya perhatikan, bab 5 itu hanya kurikulum prototipe itu, sementara bab 1 sampai bab 4, landasan kurikulum, struktur teladan, itu keunggulan kita dari kurikulum yang lain. Sementara kurikulum penggerak pun itu akan membahas tentang implementasi kurikulum saja, mulai dari muatan kurikulum, kemudian mulai dari struktur kurikulum, kemudian mulai dari metode atau pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, semuanya ada, dan itu semua itu di bab yang kelima. Sementara kita berdarah-darah mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Itu keunggulan kita. Nah, ini salah satu yang akan kita coba yakinkan, kita imbaskan, kita ajak mohon maaf guru-guru di sekolah kita untuk yuk kita bergerak bersama bahwa memang kita melakukan hal yang unggul dan lain dengan berbeda dengan yang lainnya. Kita unggul, bukan tidak beralasan bahwa kita unggul. Ini. Nah, itu mungkin beberapa hal. Pertama, di hari pertama, program organisasi penggerak tentu saja itu Ismaya itu tentu saja harus kita berikan argumen yang luar biasa kepada teman-teman kita bahwa ini keunggulan kita. Naskah akademik lebih lagi, ketika dokumen kurikulum itu integrasi, internalisasi nilai-nilai dari naskah akademik, itu akan menjadi memperkuat motivasi kepada teman-teman kita, guru-guru kita semua, bahwa semakin yakin bahwa ini loh yang unggul dari kita, seperti itu. Maka lepas dari apa yang saya sampaikan tentang pemahaman kurikulum tadi, nah itu kan sekelumit, kalau saya katakan bahwa dari, mohon maaf ini, ya, mohon maaf ini, artinya bahwa beberapa hal yang sudah kita lakukan dengan berdarah-darah itu, sementara kalau kita katakan dengan prototipe, kurikulum prototipe, ini hanya di bab kelima, sementara untuk menghidupi bab 5 tentang kurikulum prototipe yang akan kita masukkan di dalam struktur kurikulum kita, kurikulum unggul. Nah, itu artinya untuk menghidupi itu dari bab 1 sampai bab 5, kemudian mulai dari naskah akademik, itu yang akan
menjadi hal yang kuat, spiritual yang kuat atau ruh yang akan menghidupi kurikulum prototipe itu. Maka kemudian sebelumnya mungkin ada seloroh yang saya sampaikan, apapun makanannya, minumnya, bla 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 bla, gitu kan. Apapun kurikulumnya, nilai-nilai yang menghidupinya adalah ya naskah akademik kita masing-masing, seperti itu. Itu bagaimana kita meyakinkan. Kalau sederhananya gini sih, bahwa pemahaman kurikulum itu mungkin nanti bisa sambil berjalan, pasti kita belum Mas Heri pun untuk implementasi kurikulum, intrakurikuler dan sebagainya, desain pembelajaran, PBL nanti akan pada tahun berikutnya, begitu ya kalau saya tidak salah tangkap. Tapi lebih pada bagaimana pemahaman konsep tentang landasan kurikulum dari naskah akademik yang kita buat, yang itu menjadi nilai unggul, kemudian nanti diintegrasikan dalam implementasi kurikulum. Nah itu prosesnya masih panjang. Yang pasti pemahaman konsep alur kaitan dengan bagaimana kita mendesain sebuah ataupun meng-create sebuah kurikulum ini yang menjadi hal penting, Suster. Saya juga mendownload aja butuh waktu yang lama kan, banyak dokumen-dokumen, video-video yang harus didengarkan dari kurikulum sekolah penggerak itu, karena kan kemarin yang disampaikan di link-linknya itu kan dari sekolah penggerak, ya, dari sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak, saya berikan penegasan lagi, mohon maaf bahwa sekolah penggerak pun mereka berbicara pada ranah teknis implementasi kurikulumnya, sementara kita bicara jauh di belakang yang melatar belakang tentang kurikulum itu, Sister. Mungkin itu saya tidak tahu apakah sedikit banyak ini memberikan peneguhan atau tidak. Yang pasti bahwa intinya bahwa tataran pemahaman konsep itu yang menjadi utama ketika kita ber-IHT. Kaitan dengan teknis bagaimana kurikulum dipahami, bagaimana nanti kurikulum akan dikembangkan. Saya kira dalam waktu 4 hari juga tidak akan cukup itu, Sister. Mungkin itu, Sister. Bapak Ibu yang lain silakan, Pak Sinurat atau Pak Nainggolan, silakan mau memberikan inspirasi ataupun peneguhan yang lainnya sehingga kita semakin kukuh, semakin teguh untuk bahwa konsep-konsep yang akan kita bagikan kepada guru-guru kita, yang akan kita imbaskan kepada guru-guru kita di kelas itu menjadi padu, menjadi pas, sehingga mereka pun termotivasi. Ayo kita bergerak bersama bahwa ini adalah hal yang benar, ini unggul dari yang lainnya, seperti itu. Pak Sinurat, mari silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Konfirmasi suara kedengaran nggak jelas? Jelas sekali Pak. Jelas Pak Sinurat, silakan. Nah, baik, terima kasih. Menyikapi apa yang sedang dipertanyakan oleh Suster Lidwina. Mana Suster Lidwinanya yang sudah bilang mana? Oh, masih ada. Suster, boleh di-share dulu apa yang ditanyakan tadi, Suster. Supaya fokus dengan apa yang dipermasalahkan, kita membahasnya. Jadi tidak lari mengambang kemana-mana begitu. Coba yang pertanyaan Suster tadi yang ada di lampiran apa itu, coba bisa di-share nggak? Supaya semua melihat gitu di mana letak permasalahan yang mau kita bahas. Ini ada ini sama kita. Ada di panduan ini. Lampiran surat. Ada ya. Ini ya, Suster ya. Nah, baik, Suster dan Bapak Ibu, saya pikir di bawahnya ada tujuan, ada apa ya? Coba turun lagi, Suster. Naik. Nah, di situ kan sudah jelas dibuat di sana. Apa tujuannya? Mengatur mekanisme
ruang lingkupnya sejauh mana. Ya, kemudian definisi anak bermasalah itu bagaimana. Nah, jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya sudah ada arah yang harus kita buat di sana. Mungkin pertanyaan suster di sini di bagian mananya gitu. Kapan kita lakukan ini Pak? Apakah di masa IHT itu atau hanya sekedar untuk jadikan kita harus menangani anak, gimana kita menangani anak ini begitu, atau memang hanya kita mengambil yang sudah pernah kita tangani lalu kita ungkapkan di dalam lampiran ini begitu Pak? Ya, di lampiran surat ini ya. Iya Pak. Lampiran surat nomor 01 PSMPSS 12 2021 prosedur sistem mutu penanganan siswa bermasalah. Nah, jadi mungkin ya kita juga ini kan lampiran ya, lampiran surat untuk pelaksanaan IHT. Nah, ini kan kita disuruh mendesain ini sebenarnya. Mendesain. Kalau boleh saya katakan ini semacam SOP di unit masing-masing. Jadi saya nggak tahu apakah nanti ini pastinya nggak terkejar kalau kita menunggu SOP yang akan disusun oleh LPM di yayasan kita. Karena nanti akan ada SOP tentang ini, ya penanganan siswa bermasalah, kemudian bagaimana dengan kehadiran siswa, semua akan ada SOP-nya. Ya, tapi disinilah dia letak apa ya namanya prosesnya. Kita belum sampai ke sana di yayasan kita, walaupun sebenarnya di unit masing-masing kan sudah ada ini. Pasti sudah ada di tata tertib sekolah bagaimana siswa dikatakan bermasalah itu bagaimana. Kalau di kami di SMP Putri Cahaya ini ada di buku penghubung. Ya, di buku penghubung siswa bermasalah bagaimana, kemudian bagaimana penanganannya. Nah, mungkin kalau penerapannya ke siswa itu nanti ketika penerapan kurikulumnya. Tapi kan yang mau kita buat laporannya itu adalah konsep yang mau kita buat semacam apa naskah akademik ini kan, kita buat naskah akademiknya, dokumen kurikulumnya, kan kita belum terapkan, kita masih mendesain. Jadi kalau mungkin analisis saya, pemahaman saya ini Pak Kris, juga suster Bapak Ibu, di lampiran surat ini kan sebagai lampiran laporan nanti kan. Nah, ini masih desain kita ini, kalau yang saya lihat di sini ya, di surat ini ya, rincian prosedurnya. Kemudian di dalam implementasinya nanti, artinya kita melengkapi ini karena di dalam apa ini juga ada lampiran lagi kan, ada lampirannya di bawah itu kan, 4.4 itu. Ada untuk guru. Nah, buku bimbingan siswa, pedoman akademis, tata tertib siswa dan lain-lain. Nah, ini disahkan. Nah, jadi artinya Pak Kris dengan Bapak Ibu tadi Pak Eko ya, Pak Eko yang mungkin juga sudah banyak paham dengan ini karena dengan Suster Ferdi sudah banyak dari sebagai fasilitator ya, apalagi di EPL Pak Eko. Kalau boleh saya katakan dalam waktu singkat, ini kan singkat ya, mulai dari 10 hari ditambah nanti sampai tanggal 18, berarti kurang lebih 2 minggu lebih lah, nggak sampai 3 minggu lah kita bilang. 3 minggu kita membuat kerangka dokumen kurikulum itu sesuatu hal yang sangat mustahil sebenarnya. Tapi kan dalam hal ini tuntutan administrasi harus kita buat. Nah, walaupun nanti pengakuan Pak Heri sendiri membuat dokumen kurikulum untuk Luber saja mereka sampai 1,5 tahun. Nah, pengertiannya ya kalau boleh saya katakan kita kerjakan aja lah dulu mana yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin. Nah, kalau dalam hal ini seperti yang ditayangkan Suster Lidwina ya itu membuat SOP-nya, semacam membuat SOP-nya, Suster. Nah, jadi mengejar ini dalam waktu 4 hari juga menjadi sesuatu pekerjaan yang sangat berat sebenarnya. Jujur saya katakan. Ya, jangankan sampai sebanyak ini, membuat bab 1 pendahuluan aja bisa berhari-hari. Kalau inspirasi kita itu belum ketemu, kalau ide itu belum muncul. Ya, merangkai kata-kata, apalagi namanya ini menyangkut SOP. Ini sudah SOP loh. Ya, SOP bagaimana siswa menyatakan siswa bermasalah, menyatakan ini kan nggak bisa serta-merta harus uji petik.
Maka mau nggak mau, mari kita ambil aja dulu yang sudah ada, yang sudah kita terapkan. Nah, seiring berjalannya nanti, saya pikir akan bisa mengulas kembali, menyesuaikan sesuai perkembangan dan kebutuhan kita menurut analisis kebutuhan kita, ditambah lagi dengan dokumen-dokumen tambahan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, itu kalau tanggapan saya kira-kira begitu ya, Suster ya. Bukan belum penerapannya ke siswa ya saat ini. Ya, nanti kalau dokumen ini kita sudah sahkan, karena ini kan akan menjadi lampiran dokumen kita juga. Dan saya nggak tahu, ini makanya saya bingung. Ini di dalam pembahasan FGD kan nggak ada, seperti kata Pak Kris tadi ya. Nah, jujur saja kita katakan proses POP di EPL ini, Pak Heri sendiri mengakui adalah semacam proses uji coba dan untuk memasukkan perkembangan masukan-masukan dari setiap peserta. Nah, alasan ini dilampirkan dalam surat IHT juga pasti mereka ada. Ya, pasti ada alasannya. Mengapa ketika muncul di panduan IHT baru ini ada lampirannya? Nah, kenapa tidak di kerangka pembahasan materi? Nah, ini tentu punya alasan dan kita juga ya sekarang nggak bisa kita jalan. Entah nanti dari EPL sendiri Pak Eko Jatmiko bisa memberikan arahan tentang ini. Tapi kalau analisis saya begitu, ya kira-kira seperti itu. Karena saya buka di dokumen ini lebih jelasnya. Kenapa Suster Lidwina tadi saya suruh menayangkan karena dia yang bertanya begitu, ya. Jadi karena di sini ada di lembaran bawah itu juga pengesahan. Kemudian di bawahnya lagi ada prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun. Kan begitu ya Suster Lidwina ya. Dokumen-dokumen ini. Ada dua itu sebagai contoh untuk yang harus kita lengkapi. Ya. Nah, jadi lampiran surat Ketua Ormas Pangudi Luhur. Ini lampirannya. Nah, sementara ini nanti kan dilaporkan juga. Mungkin melalui Pak Kris lah. Pak Kris nanti penegasannya sejauh mana ini harus bisa kita kerjakan dalam tempo 4 hari dalam IHT. Tanggal 16 selesai, 18 laporan sudah harus masuk. Ya, dokumen kurikulum juga sudah harus masuk. Nah, ini sesuatu yang kerja keras yang luar biasa. Ya, sementara kita bukan hanya fokus di sini pekerjaan kita, banyak pekerjaan lagi, proses akhir semester juga ya yang harus kita kerjakan. Jadi ya kalaupun hasilnya seperti bagaimana ya marilah kita tunjukkan. Saya pikir begitu Pak Kris, Pak Jatmiko lah yang memberikan peneguhan, tapi yang pasti analisis saya begitu ya. Ini kita kerjakan dengan arti membuat desainnya. Nah, desain kalau seperti Santo Paulus itu cepat selesai itu nanti dokumen kurikulum aja udah selesai kok. Jangan begitu ya Pak Nurat. Oh lah. Sudah ditampilkan kemarin selesai semua kan. Kami saja masih di bab 2. Orang suster sudah sampai ke bab 7. Kita kejar sampai sore loh Pak. Ya itulah maksud saya. Jadi bekerja tiap sore, tiap hari, tiap sore. Bayangkan Mas. Makanya luar biasa Santo Paulus. Kita beri apresiasi dulu. Lah. Biasa di luar. Luar biasa itu. Ya Pak Kris ya. Luar biasa itu di awal-awal ya. Seperti terkejut badan, tiba-tiba udah selesai sampai bab 7. Belum. Makanya saya bilang iya. Banyak sekali belum itu. Begitu Suster Lidwina yang ya. Kira-kira begitu. Jadi kita membuat itu sebagai landasan nanti untuk kita terapkan setelah penerapan kurikulum begitu. Karena yang ditanya tadi kapan mau diterapkan kan gitu ya Suster Lidwina ya. Begitu Pak Jatmiko lah yang sudah banyak makan asam garam itu, bagikan garamnya kepada kami, asamnya nggak usah. Ini Pak Kris ini Pak. Pak baik, terima kasih Pak Sinurat, Mas Eko. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Sinurat ya, artinya memang itu alternatif ketika kita nanti ya akan menerapkan sistem mutu apa yang dari core value yang sudah kita nanti akan terapkan itu sebagai kontrol ataupun prosedurnya lah gitu kan. Itu hanya sebatas kalau menurut saya sih begini Suster Bapak Ibu, maka mengingat proses kita kan memang semuanya serba kegiatan itu amat padat sehingga kita terpaksa untuk merayap gitu kan. Konsepnya sama dengan naskah akademik, artinya bahwa untuk membuat naskah akademik dalam waktu 1-2 minggu saya kira juga tidak akan menjadi yang ideal.
kurikulum pun, dokumen kurikulum pun seperti itu. IHT pun dalam waktu 4 hari tidak akan menyerap dan mampu semuanya untuk memberikan semuanya kepada Bapak Ibu guru kita semua. Hanya memang seperti yang sudah saya pernah sampaikan di coaching, bahwa ini kita melakukan 2 hal. Pertama, pemenuhan, karena kita memang di POP itu kan memang butuh yang namanya sebuah program. Pernah saya sampaikan bahwa ini tentu saja akan butuh dokumen-dokumen, tagihan-tagihan berupa dokumen. Nah, itu harus kita penuhi. Itu harus kita penuhi. Seberapa ideal dokumen yang kita sudah buat, tentu saja kan kita masing-masing dari kita yang tahu, gitu kan ya. Hanya seberapa ideal itu pun nanti yang kedua, untuk sasaran yang kedua, bagaimana kemudian kita akan benar-benar bahwa naskah akademik, dokumen kurikulum, kemudian IHT yang di dalamnya ada beberapa hal tadi nanti itu. Tentu saja itu akan kita tindak lanjuti dan akan kita teruskan pergumulan kita, perjalanan kita sampai pada bahwa itu benar-benar aplikatif dan menurut kita itu menjadi suatu hal yang ideal. Baik naskah akademik ketika tanggal 9 kemarin itu sudah kita kumpulkan, berhasil dikumpulkan, dalam hemat saya pun amat sangat jauh dari sebuah kata ideal. Maka proses itu akan kita lanjutkan. Dan itu mohon maaf untuk yang tanggal 9 kemarin, kalau misalnya boleh saya katakan, yang pasti itu untuk pemenuhan administrasi sebuah program. Tapi dalam catatan kita semua bahwa tidak berhenti sampai di situ, proses itu harus tetap dijalani. Gitu. Maka dalam seloroh-seloroh juga saya sampaikan bahwa perjalanan kita ini tidak akan pernah usai, Bapak Ibu Suster, kan seperti itu. Dokumen kurikulum juga seperti itu. IHT pun kalaupun nanti sekiranya Bapak Ibu Suster butuh untuk IHT yang sebenarnya, bukan kok kemudian untuk besok itu adalah IHT yang tidak sebenarnya, tidak. Tapi kan artinya bahwa dalam kurun waktu dan kesibukan yang amat luar biasa itu tidak bisa kemudian kita akan membuat sebuah IHT yang ideal, gitu kan. Karena dalam hemat saya, konsep sederhana saya ketika IHT, saya akan mengundang narasumber dari fasilitator ataupun narasumber dari sekolah penggerak. Salah satu akan saya undang dalam IHT itu. Tapi dalam waktu yang dekat ini tentu saja tidak akan mungkin. Gitu. Maka kemudian nanti tentu saja bersama dengan Bapak Ibu guru akan kami adakan penguatan kembali untuk IHT yang kami katakan bahwa akan menjawab kebutuhan kita semua, kami semua dalam sekolah kami. Apakah ada kemudian bentuk IHT yang lainnya dari IHT yang besok seperti itu? Karena nanti idealnya tentu saja kami akan mengundang komite sekolah, kami akan mengundang orang tua siswa, kemudian harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan, minimal pengawas pembina sekolah langsung itu juga harus diundang. Hanya dalam kurun waktu yang berapa hari ini untuk menyebar undangan, untuk menyesuaikan dengan agenda beberapa komponen sekolah yang di luar intern kita, itu akan sangat sulit, gitu kan. Maka nanti kami akan tindak lanjuti lagi. Yang pasti Bapak Ibu bahwa satu, dari program ini kaitan dengan sebuah program, apalagi program pemerintah ataupun yang dibiayai pemerintah, tentu saja ada tagihan-tagihan. Nah, itu kita penuhi. Entah idealnya seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti kita akan tetap selalu beranggapan bahwa itu belum ideal, belum mencerminkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Maka kita butuh menindaklanjuti dan terus menindaklanjuti, dan perjalanan ini serasa tidak akan pernah berhenti, seperti itu. Mungkin menegaskan apa yang disampaikan Pak Sinurat tadi juga seperti itu. Tidak mungkin dalam waktu ini, akan sangat tidak ideal ketika kita anggap itu sebagai sebuah hal yang ideal kaitan dengan dokumen kurikulum, naskah akademik, IHT. Nah, itu amat sangat tidak ideal, gitu kan. Maka proses itu harus tetap kita lanjuti, gitu. Kalau menurut saya begitu, Suster, Bapak Ibu, mungkin sedikit memberikan peneguhan lah untuk kita semua, gitu. Begitu, Suster, Bapak Ibu. Suster Litwina ya, artinya dengan bahasa yang berbeda, Pak Sinurat katakan bahwa itu adalah SOP. Kapan diterapkan? Ya, kalau memang di hari keempat itu ada tuntutan bahwa harus ada itu, ya saya kira itu disosialisasikan. Hanya kemudian bagaimana penerapan yang sebenarnya, kita berproses. Tidak mungkin ketika itu muncul tiba-tiba dalam surat edaran,
kemudian disampaikan kepada guru-guru hanya sehari di IHT hari yang keempat, kemudian semester 2 dilakukan, diaplikasikan. Tentu saja akan tidak sangat logis dan sangat tidak ideal kalau kemudian seperti itu. Maka proses itu yang pasti pemahaman konsep itu yang utama, untuk tindak lanjut itu mau tidak mau memang harus ditindak. Pak Kris, ini terputus atau gimana? Laporan, nah semuanya kita ikutin alur yang ada di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Terus putus ya suaranya ya. Bapak Ibu, begitu ya. Mohon maaf, ini kok sepertinya di layar saya kok pada freeze semua, Bapak Ibu, atau gimana? Atau Ya. suara saya bisa dengar dengan baik ya? Putus-putus Pak, putus-putus. Iya, itu makanya. Ini tapi bisa didengar tadi. Mohon maaf Pak Sinurat. Bisa, tapi apa terputus sih. Yang terakhir aja. Terputus ya. Agak terakhir. Pak Kris, sedikit Pak Kris. Iya. Ini kan Pak Jatmiko ini kan, ya Pak Jatmiko kan dari YPL nih. Ya Pak Ignatius Eko Jatmiko. Nah, kalau kita membaca surat itu, ada dua pemahaman kita. Itu suratnya adalah IHT untuk semua peserta POP. Nah, tapi lampiran itu apakah berlaku untuk semua peserta POP atau hanya unit-unit sekolah yang ada di YPL? Lampiran surat tadi. Karena setelah saya baca, makanya saya katakan itu SOP, itu kan rinciannya di situ kan sudah, pasal-pasalnya itu kan sudah jelas. Hanya tinggal pengesahan itu. Ya, kalau kita baca di situ. Tinggal pengesahan di bawah, mewakili guru, mewakili kesiswaan, begitu. Pengesahannya di tanggal berapa, ada logo sekolah. Nah, jadi mungkin itu pertanyaan Suster Lidwina tadi, mengapa itu ada, kok tiba-tiba ada begitu. Nah, maksudnya alternatif kedua, pemahaman kedua begini, apakah SOP seperti itu yang akan kita buat, tapi berlaku di sekolah kita dengan catatan seperti yang kemarin istilahnya no box, dia artinya dengan format yang merdeka. Nah, ini kan menjadi satu pemahaman lain, ya, karena belum tentu seperti itu prosedural yang ada di sekolah kita kan, menurut pasal-pasal itu. Kalau bisa nggak saya share screen-nya? Oh bisa. Mohon maaf ya kalau saya lanjut ya Pak Kris ya, izin ya Pak Kris. Silakan Pak. Kita saling memperkaya, silakan. Ini kan di sini kan sudah ada rincian prosedurnya. Ini masuk gerbang sekolah, pendidik, tenaga pendidik, ya kan? Itu untuk tenaga pendidik, untuk siswa juga ada saat istirahat. Ini kalau kita lihat di sini sudah jelas semua, tinggal di sini ada pengesahan. Nah, kepala sekolah, wakil kesiswaan, dewan guru, mewakili dewan guru, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat surat Ketua Ormas Yayasan Pangudi Luhur, ya kan, nomor sekian. Nah, ini pertanyaannya di situ. Apakah ini diberlakukan untuk semua peserta POP? Nah, melalui Pak Kris ini perlu diperjelas lah mungkin, seperti yang saya katakan tadi. Kalau ini mau dibuat oleh semua sekolah atau unit sekolah yang ada yang mengikuti POP ini, ya berarti kita buat logo sekolah kita, nama sekolah kita kan dirumuskan tanggal berapa. Ada yang mau diedit di sini atau ditambahi, ya kita lakukan. Ya kan begitu ya. Kalau menurut ini ya, yang tadi yang bermasalah itu kan yang di atas ini, siswa bermasalah ini ya, Suster Lidwina ya, ini kan. Nah, jadi dirumuskan ini juga tujuannya sudah jelas dibuat di sana. Mana yang perlu kita revisi kalau memang ini mau diberlakukan. Hanya ini lampirannya ini yang saya lihat. Di lampiran ini kalau ini mau kita laporkan juga hasil dari IHT, berarti kan kita melampirkan buku bimbingan siswa. Kemudian ini kan lampiran semua harus diikutkan jadinya. Nah, tata tertibnya. Kalau di kami ini Pak Kris ada satu buku namanya buku penghubung. Buku penghubung namanya. Jadi sudah ada di dalam di sana untuk buku bimbingannya,
pedoman akademisnya, kemudian tata tertibnya semua, sanksi-sanksinya juga ada di dalam semua. Itu yang bisa saya tambahin. Jadi mungkin di sini penjelasan di sini surat ini ditujukan kepada siapa? Kalau memang ini semua peserta POP berarti kita harus buat ini. Ya, kalau nggak ada yang mau kita rubah ya tinggal sahkan aja. Isi di sini nama, logo sekolah, rumuskan tanggal berapa, revisi ke berapa. Ini belum ada revisi karena masih pertama kan begitu. Nah, mungkin selanjutnya nanti tahun depan kita revisi ya Suster Lidwina ya. Nah, Suster datang ke sekolah kami, kasih masukan, jadi narasumber gitu untuk merevisi ini kan bisa saja. Begitu ya, Suster Pardi kira-kira begitu ya, menurut saya. Karena ini ditujukan kepada siapa surat ini kan, kepada POP. Tapi ini jelas surat Ketua Ormas Yayasan Pangudi Luhur begitu. Begitu Pak Kris. Terima kasih.